Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi pendeta. Apa kabar pada pagi hari ini? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Bagaimana dengan istri dan anak-anak? Puji Tuhan masih tetap dalam lindungan Tuhan. Sehat-sehat semuanya ya? Sehat. Bagaimana dengan kesibukan sehari-hari, pekerjaan dan kegiatan-kegiatan Pak Ketua? Puji Tuhan sampai sekarang ini masih lancar dan berkat Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Puji Tuhan ya. Berkat Tuhan istimewa kepada Pak Ketua ya. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa setiap umat Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan ini, pasti mereka diberkati. Amin. Baiklah Pak Ketua, saya datang secara khusus menjumpai Pak Ketua oleh karena telepon Pak Ketua yang kemarin tentang masalah antara Pak Ketua dengan Pak Sihotang sebagai Ketua Pembangunan. Jadi memang Pak Ketua sudah menyampaikan sekedar informasi yang terjadi ya. Mengapa Pak Ketua dengan Pak Sihotang mengalami permasalahan besar saat ini. Baiklah, boleh saya mendengarkan kembali, karena pada waktu itu Pak Ketua menelepon saya dalam keadaan emosi sehingga saya tidak terlalu tahu jelas permasalahan yang terjadi antara Pak Ketua dengan Pak Sihotang. Boleh cerita Pak? Begini pendeta, gereja kita yang ada di Jemaat Bilimbangan itu kan gereja kita ada di tempat yang agak tinggi sedikit Ya. dan gereja ini kita bagari supaya bagaimana, supaya orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar gereja itu tidak keluar masuk ke dalam gereja. Ya. Dan 3 minggu yang lalu hujan deras dan tembok untuk menghalangi supaya tidak masuk masyarakat ke gereja ini longsor pendeta. Dan di sana yang menjadi permasalahannya Pak Sihotang selaku ketua pembangunan gereja ini, dia tidak membuat rapat atau tidak langsung memberitahukan kepada saya bahwasanya gereja ini belum bisa kita perbaiki temboknya. Tetapi di sana dia sudah menelpon saya kemarin. Oh, sudah ditelepon sebenarnya ya? Sudah Pak Pendeta, tetapi saya katakan kepada Pak Sihotang ini, saya belum bisa datang dan belum bisa kita memperbaiki tembok gereja tersebut. Saya bilang begini, Pendeta. Tunggu diskusi dulu begitu ya? Iya Pendeta. Tunggu kita rapatkan dulu di majelis jemaat pembangunan gereja. Tetapi dia tidak menunggu, dia langsung mengerjakan begitu ya? Iya Pendeta. Itu yang saya sesalkan Pendeta. Jadi dia langsung bergerak sendiri ya? Langsung bergerak. Tidak menghormati pemimpinnya. Tidak menghormati pimpinannya ya? Pak Ketua Bagariang ya? Iya Pak Pendeta. Baik Pak. Jadi setelah dia mengerjakan itu, apa yang Pak Ketua katakan rupanya kepadanya sehingga Pak Ketua dengan dia saat ini sedang mengalami permusuhan? Oh, yang begini Pendeta. Setelah dia mengerjakan pembangunan tembok gereja ini, Pak Sihotang ini pikirnya saya senang. Tetapi malah sebaliknya. Mengapa begini? Iya. Karena dia tidak menghargai pimpinan dan yang saya katakan di sana karena saya sudah kesal. Iya. Pada waktu 2 sahabat yang lalu saya langsung dari depan mengatakan kepada Pak Sihotang bahwasanya Bapak ini jangan lagi gereja di sini. Mengapa? Karena saya melihat Pak Sihotang ini tidak pernah. Oh, jadi Bapak mengatakan kepada Pak Sihotang, "Gak usah lagi gereja di sini," gitu ya? Begitu Pendeta. Karena tidak menghargai pimpinannya sama sekali. Gitu ya Pak ya. Iya, Pendeta. Jadi dia nggak bergereja lagi begitu ya? Setelah saya menegur Bapak ini, dia tidak pernah datang lagi. Oh. Jadi setelah dia tidak datang, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ketua? Bagaimana perasaan Pak Ketua sekarang setelah dia tidak datang ke gereja?
Karena setelah bapak ini tidak gereja lagi, pertama-tama 1 atau sampai 3 sahabat, mungkin biasa-biasa saja pendeta. Karena apa? Karena saya masih sangat kesal sama bapak ini. Tetapi lama kelamaan saya melihat Pak Ketua Syotang yang selalu aktif kalau mengambil bagian di gereja. Saya melihat tidak ada lagi yang mau terlibat untuk penginjilan. Saya sangat menyesal. Begitulah pendeta. Oh, begitu ya. Baiklah Pak Ketua. Jadi memang tindakan dari Pak Syotang cepat dia ya. Iya benar. Dia melihat apa yang perlu bagi gereja itu. Jadi mohon maaf ya Pak Ketua kalau seandainya ada yang tidak berkenan di hati Pak Ketua. Sebenarnya setelah Pak Ketua menelepon saya langsung menelepon Pak Syotang. Saya bertanya tentang permasalahan yang terjadi. Saya langsung telepon. Bahkan saya tadi malam karena tidak puas dengan permasalahan itu melalui telepon, saya langsung menemui Pak Syotang. Ya, hanya saja karena sudah larut malam, saya tidak bisa sempat lagi datang ke rumah Pak Ketua. Jadi saya berpikir ya besok pagi sajalah saya ke rumah Pak Ketua. Makanya pagi ini saya datang. Jadi Pak Ketua, sebenarnya Pak Syotang tidak berpikir untuk tidak menghargai Pak Ketua. Dia hanya melihat kondisi gereja perlu dengan segera diselesaikan. Sebab kalau ini tidak langsung diperbaiki, hujan akan kalau seandainya hujan datang lagi katanya, maka tanah yang dekat gereja itu akan semakin longsor, dan longsornya itu bisa kena ke pondasi dan tembok gereja, dan akhirnya gereja bisa ikut rubuh. Bukan hanya pagar, tapi gereja juga bisa ikut rubuh. Itunya. Jadi sebenarnya Pak Syotang juga sudah telepon ketua supaya datang, tapi karena ketua lama datang, ya nanti takut tukang susah dijumpai dan bahan-bahan lama datang, jadi nanti ini bangunan ini bisa bermasalah, begitu ya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya ada positifnya Pak Syotang itu, dia cepat bertindak ya supaya jangan terjadi masalah yang lebih rumit lagi kepada bangunan gereja. Lalu yang kedua, kalaupun seandainya Pak Syotang memiliki kesalahan, ya baiklah seandainya Pak Ketua datang menemui dia secara 4 mata. Ya. Boleh kita baca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 18. Saya akan sampaikan di sini. Di dalam Lukas pasal 18, di sana menceritakan tentang sebuah nasihat daripada Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal 18, saya baca mulai ayat 15 ya Pak ya. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, jadi firman Tuhan menasihatkan kepada kita agar bila mana ada saudara kita yang bersalah, yang melakukan tindakan yang kita tidak suka, ya, baiklah kita menjumpai dia secara 4 mata. Jadi mungkin itu yang Pak Ketua tidak lakukan. Seandainya mungkin ketika hal itu terjadi, Pak Ketua tidak senang, Pak Ketua bisa datang kepada dia. Tapi kalaupun datang kepada Pak Syotang, jangan dengan marah, ya, karena bagaimanapun dia adalah saudara kita, ya. Jangan dengan marah, tapi dengan sabar, ya, datang dan awali perbicaraan dengan baik. Nah, setelah itu ungkapkanlah perasaan Pak Ketua, ya, bahwa Pak Ketua
kurang senang dengan tindakannya. Nah, nanti akan terjadi komunikasi yang baik dan akhirnya timbullah saling pengertian. Nah, jadi masalah ini tidak terjadi. Ya, kalau seandainya Pak Ketua selalu marah di gereja, lalu mengatakan, "Gak usah lagi kau ke gereja," ya, nanti timbul lagi masalah yang lain lagi. Pak Ketua bilang lagi, "Gak usah gereja." Lama-lama di gereja itu yang ada hanya keluarga Pak Ketua, karena di gereja itu akan selalu ada masalah yang muncul dari anggota jemaat. Jadi kita harus tetap sabar untuk menuntun mereka, menasehati mereka, mengarahkan mereka agar mereka boleh tetap bertumbuh imannya. Ya, itulah ya Pak Ketua ya. Iya. Bagaimana Pak Ketua perasaan Pak Ketua sekarang, dan apa yang Pak Ketua akan lakukan setelah mendengarkan perbincangan kita ini? Baik. Terima kasih banyak pendeta atas nasihatnya. Mungkin saya mudah marah atau melihat Pak Sotang ini tidak menghargai saya, mungkin karena banyak beban pikiran juga pendeta. Tapi setelah saya mendengarkan nasihat dari Pak Pendeta yang mengajarkan kita bahwasanya kita harus menasihati, kalau kita melihat orang yang salah atau orang melihat kita tidak senang, kita menasihati dengan empat mata. Mungkin di lain hari saya bisa melakukan ini, pendeta. Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua menyadari apa yang telah terjadi, dan saya yakin kalau Pak Ketua mau berdamai dengan dia dan boleh mulai merendahkan hati, ya. Jadi karena dalam pelayanan ini bukan masalah jabatan ya Pak Ketua ya, tapi bagaimana kita berusaha untuk bekerja sama dengan saudara-saudara kita. Apakah Pak Ketua bersedia kalau kita ke rumah Pak Sewotang sekarang untuk berdamai dengan beliau? Sangat bersedia pendeta, karena saya juga sangat rindu supaya gereja kita kembali dengan semula, sangat aktif semua, sangat rukun, sangat luar biasa terlibat dalam pelayanan semua pendeta. Karena dengan peristiwa ini sepertinya anggota jemaat yang lain ada yang kurang senang dengan Pak Ketua ya. Kemungkinan pendeta. Baiklah, jadi biarlah ini menjadi pelajaran kepada Pak Ketua untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi. Amin Pak Ketua. Baiklah, jadi kita berdoa semoga masalah ini bisa selesai dan Pak Ketua dengan Pak Sewotang boleh berdamai dan gereja kita boleh semakin lebih maju, umat-umat Tuhan berbahagia dan bertumbuh imannya. Kita berdoa ya Pak Ketua ya. Kita berdoa. Amin. Baik. Bagaimana Pak Ketua, kita berangkat sekarang menjumpai Pak Sewotang? Bisa pendeta. Oke, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Oke, mari kita berangkat Pak Ketua.